Ya, teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang dokumen gitu, dokumen apa yang harus diupload. Dokumen yang harus diupload itu minimal ada 17, maksimal ada 18 berkas seperti itu. Yang bisa tidak diupload itu cuma di bagian surat keterangan itu boleh dikosongkan. Sebelumnya, teman-teman, kalau misalnya sudah input data-data, silakan teman-teman download semua format yang ada di sini. Ini semua format yang bisa di-download, teman-teman download. Dan format yang ada di sini adalah yang digunakan teman-teman untuk mengupload di kolom upload yang ada di bawahnya, seperti itu. Jangan lupa semuanya di-download. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit lah tentang semua dokumen ini. Yang pertama ini kan ada laporan. Cover laporan yang dibiarkan apa adanya seperti hasil download. Kemudian di sini ada dari surat pengantar, SPTJB dan laporan realisasi. Jangan lupa ini tanggalnya dibuat sama seperti itu ya. Tanggal 31 Desember 2024. Kita samakan saja seperti itu daripada nanti beda-beda ada pertanyaan apa segala macam seperti itu. Jadi tanggalnya kita buat di tanggal 31 Desember 2024. Kemudian untuk foto 0%, nah ini dokumentasi ini adalah dokumentasi seluruh kegiatan. Dokumentasi seluruh kegiatan. Kegiatannya itu apa aja sih? Kegiatannya itu kan ada yang pertama infrastruktur ya, 0, 50, 100% GPS map kamera, yang kedua ada TPAPD, yang ketiga ada BPD, kemudian Posyandu dan Pokja, dan yang terakhir jangan lupa konten. Kontennya ada dua seperti itu. Jadi untuk dokumentasi ini semua harus termuat di sini kayak gitu. Nggak perlu eh untuk penguploadan ini boleh dari Word langsung seperti itu nggak apa-apa. Tanggalnya jangan lupa disamakan ada di tanggal 31 Desember 2024. Nah, untuk penjelasan dokumennya nanti kita jelaskan juga seperti itu. Jangan lupa ini ya, tanggal dibuat sama. Oh ya, kemudian nomor surat, nomor surat semua harus berbeda. Jadi nggak boleh ada nomor surat yang sama. Jadi laporan pengantar laporan dengan SPTJB itu nomornya harus berbeda seperti itu. Ini penjelasan untuk dokumen realisasi. Kemudian kita ke permohonan ya. Permohonan itu yang pertama kan ada cover permohonan ya. Cover permohonan ini hasil download apa adanya itu yang diupload. Kemudian surat permohonan. Nah, semua dokumen ini usahakan semua ada di tanggal yang sama. Semua dokumen permohonan, semua dokumen. Titik mangsanya tuh sama. Jadi nggak beda-beda kayak gitu. Seandainya mau nggak memungkinkan untuk semuanya sama, berarti surat permohonan ini, surat permohonan ini dia yang ada di titik mangsa terakhir gitu. Jadi tanggalnya terakhir. Jadi kalau misalnya eh tanggalnya beda-beda, misalnya Siskedes, antara Siskedes, RAB, kemudian SPTJM, surat permohonan itu tanggalnya beda-beda, berarti surat permohonan ini yang tanggalnya harus tanggal terakhir kayak gitu. Tanggal yang paling baru ada di surat permohonan. Tapi daripada teman-teman bingung,
lebih baik semua dokumen permohonan juga usahakan ada di titik masa yang sama. Seperti dokumen realisasi itu dibikin di tanggal yang sama. Rekomendasi dari kami sih ya, himbauannya sudahlah dibikin tanggal 31 Desember 2024 saja seperti itu. Walaupun ya sebenarnya sampai bulan Maret pun juga nggak masalah seperti itu. Ini kemudian di sini saya jelaskan ya untuk RAB dan DED yang diupload ini adalah disertakan RAB Siskedesnya juga. Untuk rekening bank menggunakan referensi bank. Sini aja ya. Di sini. Rekening bank menggunakan referensi bank. KTP, SPTJM, foto 0% ini jangan lupa teman-teman foto 0%. Foto 0% ini tulis judul kegiatannya, tulis kemudian lokasi dan volumenya juga. Jadi di bagian judulnya itu ada misalnya peningkatan jalan desa Blok Wage, volumenya berapa? Panjang 200 meter, lebar 2 meter, tinggi 0,03 meter atau 0,1 meter seperti itu. Ditulis juga. Jangan lupa pakai GPS map kamera. Kemudian untuk surat keterangan ini, surat keterangan bisa dikosongkan. Jadi apabila memang nggak ada yang butuh surat keterangan, itu bisa dikosongkan. Surat keterangan isinya apa? Isinya yang pertama ada kalau beda lokasi. Jadi kayak misalnya ada di desa A, tapi foto GPS map kameranya itu kenanya tuh taggingnya ada di desa B. Nah, itu dibikin surat keterangan. Kemudian kalau ada silpa, kemudian kalau ada beda antara nama desa dengan penjabaran di APBD provinsi, kemudian ada barangkali tidak mau mengajukan, boleh. Atau kalau teman-teman mau mengajukan selain jalan desa, dan itu harus membuat pernyataan. Nah, ini eh, formatnya juga bisa teman-teman download di surat keterangan ini. Tapi kalau misalnya tidak perlu surat keterangan, ini bisa dikosongkan kayak gitu. Kemudian, Perdes pengelolaan sampah ini yang diupload adalah yang sudah jadi lembaran desa. Seperti itu ya. Kalau lembaran desa berarti di pasal terakhir itu peraturan desa ini berlaku sejak tanggal diundangkan, bukan ditetapkan ya, diundangkan. Sekdesnya TTD gitu, Pak Ulisnya silakan TTD gitu. Ini untuk yang ini semua. Kemudian ke bawah lagi. Nah, yang ini untuk yang Kopdes ini rekomendasi dari kami yang diupload adalah akta notaris pembentukan Kopdes merah putih. Seperti itu ya. Nah, kalau untuk surat pernyataan ini silakan teman-teman download dan ditulis apa adanya. Tadi jangan lupa semua nomor harus berbeda. Tulis lagi ya. Semua nomor dokumen harus berbeda. Jadi nggak boleh ada dokumen dengan nomor yang sama. Seperti itu. Nah, ini untuk penjelasan uploadnya. Di sini saya mau menjelaskan apa sih yang biasanya tuh sering salah kayak gitu. Yang sering jadi kalau bahasa zaman dulunya sih tahun lalunya merah biru gitu ya. Kalau sekarang kita pakai tapal desa udah nggak ada tuh masih merah masih udah biru kayak gitu. Yang pertama dari surat pengantar laporan.
Nah, surat pengantar laporan ini adalah yang dipakai hasil download, bukan yang dibuat dari Juknis gitu. Pakai format file download dari Kapal Desa, bukan format di Juknis. Seperti itu ya. Jadi semuanya formatnya silakan yang hasil download seperti itu. Bukan yang di Juknis. Karena bedanya apa? Kalau format yang hasil download dari Tapel Desa ini per grupnya itu nomornya ini nomor 14 tahun 2021. Sedangkan di Juknis itu yang pakai tahun 2025. Nah, untuk lampiran ya udah ditulis aja apa adanya seperti ini, 7 berkas ya 7 berkas. Nah, kalau untuk di Kabupaten Cirebon kemarin waktu sosialisasi juga sudah dijelaskan, kepala desa diganti dengan kuwu. Ini tadinya tulisannya kepala desa seperti itu. Nah, kepala desa ini diganti dengan kuwu seperti itu ya. Nah, untuk tembusan yang nomor 7 ini silakan kalau mau dikosongkan boleh, kalau misalnya mau ditambah misalnya untuk BPD juga boleh seperti itu. Ini kepala desa jangan lupa diganti kuwu. Nah, ini untuk surat pengantar. Kalau untuk SPTJB sih sama ya, tetap teman-teman pakainya format dari Tapal Desa. Jangan format yang ada di Juknis karena redaksinya berbeda. Di poin nomor 1 itu redaksinya berbeda. Nah, biasanya kadang yang suka ada salah ini tahun anggarannya jangan sampai hilang kayak gitu. Tetap ada tahun anggaran 2024. Kemudian tadi balik lagi ya, kepala desa silakan diganti dengan kubu. Kemudian untuk ini redaksi apa adanya yang hasil download. Nah, di sini kepala desa juga diganti dengan kubu gitu ya. Nah, di sini teman-teman harus membubuhkan materai 10.000. Jangan lupa kalau jaraknya hanya segini, itu pasti nanti kalau ditempel materai, nama kubunya itu tertutup gitu. Jadi nggak boleh nama kubu itu ketutupan materai. Jadi silakan dikasih space yang kira-kira materai itu cukup buat ditaruh di sini tanpa menutup namanya kubu gitu. Tulis ya. Materai tidak boleh menutupi nama kubu gitu. Jangan lupa. Ini materainya nggak boleh menutupi nama kubu. Nah, ini untuk dokumen SPTJB. Nah, ini yang banyak salah laginya tuh ada di sini. Kalau teman-teman download dari Tapal Desa itu tulisannya operator posyandu. Kalau nggak diganti operator ini, ya tetap aja salah seperti itu. Harusnya operator ini diganti dengan operasional gitu ya, operasional posyandu. Jangan lupa ini diganti jadi dari operator jadi operasional. Kemudian yang nomor 7 ini ditulis kegiatannya apa, misalnya peningkatan jalan desa di blok mana kayak gitu. Ditulis di sini pagunya berapa, semua ditulis. Keterangan boleh dihapus, boleh enggak. Kepala desa diganti dengan kuwu seperti itu. Jangan lupa ya, tahun lalu dan tahun ini judulnya juga beda begitu. Pokoknya pakai yang hasil download dari Tapal Desa. Ini untuk tabel realisasi. Kemudian kalau dokumentasi tadi sudah dijelaskan isinya apa aja. Lalu yang banyak salah lagi itu ada di surat permohonan. Nah, jadi surat permohonan ini ada tulisan lampiran 7 berkas, ya udah biarin aja tulisannya 7 berkas seperti itu. Biasanya yang salah lagi teman-teman tuh kalau hasil download ini tuh nggak ada terbilangnya, jadi cuma begini 130 juta kemudian ada kurung buka dan kurung tutup. Itu silahkan ditulis terbilangnya ya. Jangan sampai terbilangnya tidak ditulis. Jadi teman-teman tambahkan sendiri 130 juta rupiah seperti itu. Nah, kemudian yang salahnya lagi itu ada di sini nominalnya tulisannya 98 juta. Tapi di dalam tanda kurung ini tulisannya 90 juta rupiah. Nah, itu teman-teman harus menambahkan tulisan 8, terbilang 8 di sini jadi 98 juta rupiah. Seperti itu. Nah, ini kepala desa silakan diganti kubu. Di sini kepala desa juga diganti kubu. Kemudian tembusan ini nomor 1 tuh posisinya
kosong gitu kalau download dari Tapal Desa. Jadi jangan dibiarkan kosong. Ditulis yang pertama Bupati Cirebon seperti itu. Pokoknya jangan dibiarkan kosong, tapi ditulis dengan Bupati Cirebon. Ini untuk penjelasan surat permohonan. Yang biasa salah lagi itu, ya kadang SPTJM juga ada yang salah karena teman-teman pakainya tuh format dari Juknis. Ingat ya, format tahun lalu, format di Juknis berbeda dengan format yang dari Tapal Desa seperti itu. Gunakan format dokumen hasil download dari Tapal Desa. Ya, tulis biar pada ingat. Nah ini kepala desa diganti kuwu. Iya kepala desa diganti kuwu. Kemudian, nah ini redaksinya nomor satu tuh beda kalau di Juknis dan di tahun lalu. Ini kepala desa juga diganti kuwu. Nah, jangan lupa ini memberikan space agar meterai tidak menutupi nama kuwu seperti itu ya. Ini terus sudah sih. Nah, biasanya yang salah lagi itu ada di kode rekening. Pasti kayaknya kode rekening itu paling sering salah. Teman-teman, kalau misalnya mau upload itu jangan gunakan APBDes awal. Karena saya yakin nggak mungkin lah kalau pakainya APBDes awal, Siskedesnya Cenayang gitu berarti teman-teman kan nggak mungkin. Sedangkan Juknis aja turunnya sekitar akhir Juli. APBDes awal ditetapkan di awal tahun. Kayaknya nggak mungkin banget kalau formatnya itu sudah sesuai dengan Juknis seperti itu. Jangan lupa ini kalau di Kabupaten Cirebon pakainya TPAPD untuk kepala desa dan perangkat desa itu ada di satu subbidang gitu ya. Satu kegiatan 1199 seperti itu. Belanjanya baru dipisah. Kalau untuk kuwu 51199 ya jangan lupa ini. Nah, belanjanya 51199. Jadi TPAPD itu ada di satu kode rekening 1199 ini. Kemudian untuk perangkat desanya baru belanjanya 51299. Untuk BPD kode rekening 1106 belanjanya 52299. Kemudian yang suka salah lagi karena kita pakainya jalan desa ya kode rekeningnya berarti 2310. Kemudian iuran BPJS Ketenagakerjaan jangan lupa masuknya ke kode rekening administrasi kegiatan. Kalau untuk jalan ya berarti di kode rekening 5355 belanja modal jalan administrasi kegiatan seperti itu. Sepertinya itu yang paling sering salah. Oh ya jangan lupa tadi ya RAB dan DED juga disertai dengan RAB Siskedes. Nanti kalau teman-teman sudah selesai upload semuanya, ini diklik ya hijau-hijau ini diklik, kemudian sudah selesai upload yang ini diklik, kemudian yang bagian ini simpannya diklik gitu. Contohnya ini ya, sudah selesai upload, simpan, tinggal teman-teman pilih tanggal submitnya. Kalau sekali nggak keluar tanggalnya, silakan diklik lagi. Nah, kalau udah baru klik simpan. Seperti itu. Kalau sudah diklik simpan di sini, berarti teman-teman dokumennya sudah berpindah ke verifikasi kecamatan. Seperti itu. Tinggal teman-teman menghubungi pihak kecamatan masing-masing. Dari kami
sudah mendelegasikan, bukan bukan kami yang mendelegasikan, tapi kami berhubungannya itu berkoordinasinya dengan Ekbangsus Ekbangsus di kecamatan seperti itu. Teman-teman bisa menghubungi Ekbangsus di kecamatan masing-masing untuk memverval dokumen di tapal desa seperti itu. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan mudah dipahami oleh teman-teman dan harapannya ya dokumennya bisa cepet biru gitu, bisa cepet valid. Nah, gitu ya teman-teman, sekian dari saya. Terima kasih.